Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah berada pada tanggal 2 Sya'ban 1446 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 1 Februari 2025 Masehi. Kita bersyukur atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bermuajah. Tadi panitia mengucapkan jazakallahu khairan kepada kami, maka saya pun akan menjawabnya. Wa antum jazakumullahu khairal jazaa wa barakallahu fiikum fi juhudikum. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita adalah majlis yang berberkah, majlis yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena majlis kita ini tidak diragukan adalah majlis yang besar, ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuh. Menuntut ilmu agama adalah amalan yang sulit didapatkan dengannya. Artinya talabul ilmi amalan la ya'diluhu syai'. Tidak ada amalan yang mendapatkan diri. Amalan talabul ilmi liman sahhat niyyatuh. Namun itu bagi mereka yang benar niatnya. Jadi juga panitia telah memperingatkan kita semuanya, semua tidak termasuk saya, sebagai kemarin untuk benar-benar mengikhlaskan niat kepada Allah dari majlis ini
hanya mengharapkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada tendensi yang lain. Dari majelis, kita bikin majelis agar supaya aku biar ini dan itu lah. Dan saya kembali mengingatkan diri saya dan antum terkait dengan majelis ini, ayyuhal ikhwah, demikian pula kepada para akhwat, kepada para aba, kepada para ummahat, mari perbaiki niat-niat kita dalam thalabul ilmi, dalam majelis ilmu, hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini tendensi kita. Ini harapan dan tujuan kita. Jangan ada dunia di balik ini. Yang kita harapkan hanyalah derajat, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan ayat tadi, lil ulama darajatun fawqal mu'minin bi 700 darajat. Orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi tingkat kedudukannya dan kemuliaannya di sisi Allah dibanding kaum mukminin secara umum. Naam, kaum mukminin secara umum mereka akan mendapatkan derajat, tingkatan, kemuliaan di sisi Allah. Namun orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang berilmu di antara keumuman kaum mukminin, mereka memiliki tingkatan derajat yang lebih besar, yang bandingannya itu 700 kali lipat. Bisa bi'imi'ati darajat. Mereka akan mendapatkan derajat yang lebih dari keumuman kaum mukminin sebanyak 700 kali lipat derajat. Ma bainad darajatain, yang jarak satu derajat ke derajat berikutnya masiratu 500 amin, yang jaraknya sejauh 500 tahun perjalanan. Derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari ayuhal ikhwah, tanamkan pada diri-diri kita bahwa yang kita inginkan di balik majelis ini adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi kita pada kesempatan pertemuan hari ini adalah fikih puasa Ramadan. Beberapa ikhwah sebelum daurah ini dimulai, bahkan saya masih di Makassar, ada yang bertanya, kira-kira kitab apa Ustaz yang akan kita bahas untuk materi kajian ini, fikih puasa Ramadan. Maka mungkin juga yang lainnya juga bertanya-tanya demikian. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa tidak ada satu kitab khusus yang dibahas secara tuntas. Nah, karena saya melihat ada beberapa kitab, semuanya menarik kitab-kitab tersebut, sehingga kalau mencukupkan dengan satu kitab, ada beberapa fawaid dari kitab yang lainnya khawatir tidak tersampaikan. Dan saya melihat ada beberapa sub pembahasan sangat melebar pada satu kitab dan demikian pula pada kitab yang lainnya, sehingga kalau kita terlalu panjang pada subtema tersebut akan ada beberapa subtema yang lainnya yang tidak tersampaikan karena mengingat waktu kita yang terbatas. Sehingga saya sampaikan bahwa materi kajian ini akan membahas beberapa tema yang saya rangkum. Dan rangkuman itu masih dalam bentuk catatan tangan saya. Nah, sudah lama saya catat ini. Ada sekitar
38 lembar. 38 lembar berarti kali 2 jadi 76 halaman. Ini tidak memungkinkan waktu yang ada. Bisa sampai ke 76 halaman untuk membacakan semua ini. Artinya ini rangkuman pun masih akan saya rangkum. Merangkum dari rangkuman. Dan ini rangkuman dari beberapa kitab. Di antara kitab yang saya jadikan rujukan dalam merangkum beberapa subtema pembahasan, beberapa pasal pembahasan dari fikih Ramadan, di antaranya adalah kitab Asy-Syarh Al-Mumti' 'ala Zadil Mustaqni' karya Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terkhusus tentang pembahasan puasa, as-siyam. Yang kedua adalah kitab Fathul Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram. Kitab yang sangat luas, panjang. Nah, di antaranya juga saya merujuk pada beberapa persoalan pada kitab Fathul Bari karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Juga ada risalah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang beliau beri judul risalah beliau itu dengan Majalis Syahri Ramadan. Juga di sana ada kitab Syarh Riyadhus Shalihin oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, dan juga Majmu'atur Rasail fi Shiyam wa Tarawih wa Zakatil Fitr. Majmu'ah, kumpulan risalah terkait dengan puasa, tarawih dan zakat fitrah yang di situ memuat beberapa ulama, pendapat ulama yang dirangkum juga di dalam Majmu'ah Rasail tersebut. Ada Syekh Abdul Aziz bin Baz, ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ada Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, pada kitab tersebut juga saya merujuk pada kitab Taisirul Annam bi Syarh Umdatil Ahkam dan juga kitab Tanbihul Afham bi Syarh Umdatil Ahkam dan juga kitab Ifhamul Afham karya Imam Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullah. Ini terkait dengan beberapa maraji' yang kami berusaha merangkum beberapa pasal pembahasan tentang Ramadan atau puasa Ramadan daripadanya. Dan mari kita akan masuk pada beberapa subtema tersebut dengan pasal-pasal dan poin-poinnya. Subtema ataupun pasal yang pertama yang akan kita bahas adalah fadlu syahri Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Nah, mungkin antum sudah tahu apa saja keutamaan bulan tersebut. Namun paling tidak kita kembali menyebutkannya pada majelis ini untuk kembali menyegarkan ingatan kita, untuk kembali menggairahkan semangat kita dalam menyambut bulan tersebut. Nah, keutamaan pertama dari bulan Ramadan adalah apa yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Dalam surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan pertama kali diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya terkait dengan ayat ini,
yamdahu ta'ala syahrus siyam min baini sa'iris syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil Qur'an fihi wa kama ikhtassahu bidzalik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji bulan puasa, bulan Ramadan dari sekian bulan, dari 11 bulan yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk pertama kali menurunkan Al-Qur'an padanya. Ayuhal ikhwah, Al-Qur'an adalah pedoman hidup umat Islam, pedoman hidup kita. Laulal Qur'an, sekiranya kalau bukan Al-Qur'an, maka hidup kita ini akan kacau. Hidup manusia itu akan kacau, akan lebih beringas, akan lebih berbahaya daripada kehidupan binatang. Laulal Qur'an, sekiranya kalau bukan Quran, sekiranya kalau bukan kalamullah, niscaya hidup kita ini akan sulit. Nah, yang Allah sendiri mengatakan di dalam ayat tadi, sambungan dari ayat tadi, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan pertama kali Allah menurunkan padanya Al-Qur'an, yang Al-Qur'an kata Allah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman hidup bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas terhadap petunjuk tersebut, dan juga sebagai al-furqan, sebagai pembeda antara hak dan batil, antara tauhid dengan asyirik, dengan antara sunnah dengan bid'ah, antara ketaatan dengan kedurhakaan, antara ketaatan amalan taqarrub dengan maksiat. Ini Al-Qur'an, fungsinya Al-Qur'an. Yang kata Imam Ibnu Katsir, di dalam ayat ini terdapat pujian dari Allah terhadap bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan dibanding dari 11 bulan yang lainnya. Untuk Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya untuk menurunkan Al-Qur'an padanya. Bahkan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan demikian pula dengan kitab-kitab suci yang lainnya, Zabur, Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, itu juga semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Kalau demikian, berarti bulan Ramadan ini spesial. Kitab suci Al-Quran adalah kitab pedoman hidup. Kenapa Allah tidak memilih bulan Dzulhijjah ya? Kenapa bukan bulan Safar, Rabiul Awal atau Rabiul Tsani? Kenapa bukan di bulan Jumadal Ula, Jumadal Tsani? Kenapa bukan di bulan Safar? Kenapa bukan di bulan Rajab? Kenapa bukan di bulan Sya'ban? Kenapa bukan di bulan Syawal atau Dzulqa'dah? Kenapa bulan Ramadan? Nah, ini akan sedikit terjawab. Sedikit banyaknya terjawab dengan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir berikut ini. Nah, artinya dengan adanya pertanyaan seperti ini, ayuhal ikhwah, maka sebagai seorang sunni salafi harus segera langsung muncul dalam benaknya ketika ada pertanyaan yang seperti ini, bagaimana penjelasan ulama? Jangan, saya kan punya otak, saya punya logika, saya coba akan memeras logika saya. Ada apa dengan Ramadan ini? Jangan. Laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia akan seperti binatang liar. Artinya,
Na'am, laulal Quran, kalau bukan kala Al-Quran. Tapi demikian pula kita membutuhkan ulama dalam menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik dia terkait dengan masalah muamalah, baik dia terkait dengan masalah manhaj, terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah ibadah, fikhiyah, kita butuh kepada para ulama. Apalagi terkait dengan akidah dan manhaj, sangat-sangat butuh sekali kita kepada para ulama. Maka jangan sampai ada di mana antum ayyuhal ikhwah, ayyuhas salafiyun, yang kemudian merasa tidak butuh kepada para ulama, yang kemudian merasa cukup dengan apa yang ada padanya di dalam memahami dan mengaplikasikan makna-makna ayat dan makna-makna hadis terkait dengan manhaj dan akidah. Jangan pernah. Allah Subhanahu wa taala telah membimbingkan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Demikian pula dengan masalah fikih, masalah ibadah. Di antaranya adalah ibadah puasa. Ada apa dengan Ramadan? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, karena di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang spesial. Ada satu malam yang spesial, yaitu sering diistilahkan di negeri kita malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sendiri maknanya adalah malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Yang walaupun mungkin terulang dalam bahasa kita, malam Lailatul Qadar. Seolah Lailatul Qadar adalah istilah yang sama, sehingga disebut malam Lailatul Qadar di dalam istilah di negeri kita. Yang kata Imam Ibnu Katsir, betapa kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut, Allah memilih malam tersebut menurunkan Al-Quran. Yakni kata beliau, wal Quran fa inna nuzila jumlatan wahidatan ila baitil izzati minas sama'id dunya wa kana dzalika fi syahri Ramadan fi lailatul qadri minhu. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sekaligus. Maksudnya sekaligus tersebut, semua isi Al-Quran 114 surat, ada sekitar 600 atau 6.300 sekian ayat. Dari semenjak surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu semuanya diturunkan oleh Allah pada satu malam secara sekaligus, yaitu di malam Lailatul Qadar. Yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran sekaligus di malam Lailatul Qadar, secara sekaligus, yakni di langit dunia. Allah turunkan di langit dunia, tidak langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran secara sekaligus tidak langsung kepada Rasulullah SAW, namun Allah turunkan di Baitul Izzati minas sama. Baitul Izzah yakni di langit dunia. Tsumma nuzila ba'du mufarriqan bihasbil waqa'i bihasbi al-waqa'i ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah itu Allah turunkan secara berangsur-angsur. Sesuai dengan peristiwa-peristiwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ayat Al-Qur'an sampai kepada Nabi kita itu secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan peristiwa yang terjadi
di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus, di malam Lailatul Qadar itu diturunkan di Baitul Izzah, yaitu di langit dunia. Nanti dari langit dunia tersebut baru Allah turunkan secara berangsur-angsur, secara bertahap, sesuai dengan kondisi dan peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan pertama dari bulan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memilihnya sebagai bulan yang Allah menurunkan Al-Qur'an pertama kali secara sekaligus. Nah, dan terkait dengan rincian penjelasan tentang malam Lailatul Qadar, nah, sekiranya waktu memungkinkan, mungkin di akhir-akhir nanti kita akan sedikit menukilkan penjelasan para ulama tentang malam Lailatul Qadar tersebut. Keutamaan berikutnya ayuhal ikhwah dari bulan Ramadan yang ini tidak akan didapatkan pada bulan-bulan yang lain. Ini hanya spesial terjadinya di bulan Ramadan. Tidak akan kita dapatkan pada bulan-bulan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang muttafaqun alaihi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila malam Ramadan atau apabila bulan Ramadan telah tiba, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka semua pintu-pintu surga dan menutup semua pintu-pintu neraka dan membelenggu para syaitan. Sekali lagi saya tegaskan, saya sekedar menukilkan penegasan para ulama. Ini kita tidak akan dapatkan di bulan-bulan yang lain, di mana pada bulan tersebut Allah akan membuka semua pintu-pintu surga, akan menutup semua pintu-pintu neraka dan membelenggu, merantai para syaitan. Nah, di antara faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, bahwa yang namanya surga dan neraka itu sudah ada, telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, bahkan sebelum manusia ada, sebelum manusia diciptakan, sebelum Nabi Adam alaihi salatu wasallam diciptakan, surga dan neraka itu sudah ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegera kalian dalam meraih ampunan dan surga Allah yang seluas langit dan bumi yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk memahami ayat dan hadis ini jangan pakai logika, apalagi logika filsafat yang di sana bertebaran, logika yang sangat menyesatkan. Nah, jangankan orang yang tidak belajar agama, orang yang sudah belajar agama saja, apalagi rapuh manhaj dan akidahnya, bisa terpengaruh dengan subuhat tersebut. Tahukah antum ayyuhal ikhwah, terkait dengan ayat yang kita bacakan tadi, surga seluas langit dan bumi, yang kemudian juga di dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, jika telah tiba Ramadan, Allah akan membuka semua pintu surga, akan menutup semua pintu neraka. Ada orang muslim punya gelar profesor doktor, tapi profesor doktornya adalah
dipenuhi dengan ilmu kalam dan filsafat. Dia logikanya mengatakan kalau surga itu sudah ada, luasnya seluas langit dan bumi, berarti kita sekarang ini ada di mana? Bingung kan? Dia jadi bingung dia, orang itu. Kalau surga itu sudah ada, hadisnya muttafaqun alaih, tidak mungkin ditolak. Sudah ada. Iya, saya tidak menolak hadis. Tapi yang jadi masalah itu, kalau surga itu sudah ada dan luasnya seluas langit dan bumi, terus kita ini ada di mana? Sekarang ini. Oh, berarti dunia ini adalah surga berarti. Berarti kita ini sementara ada di surga. Sekarang ini. Nah, ini logika yang batil. Nah, logika yang sangat menyesatkan. Hati-hati ayuhal ikhwah. Nah, kenapa? Karena kita dapatkan ada beberapa di antara salafiyin dalam tanda petik. Salafiyin dalam tanda petik mulai tertarik dengan ilmu filsafat. Dan ini berbahaya kalau dibiarkan, kalau tidak dijelaskan kepada umat, ini bahaya. Nah, dalam kurun waktu ini sangat jelas sekali, dalam kurun waktu 4 tahun belakangan ini mulai muncul statement-statement dari sebahagian salafiyin dalam tanda petik. Kok bahasanya bahasa filsafat? Nah, iya, kita bisa memaafkan, tapi kan antum tahu seperti papan yang dipaku. Seperti papan yang dipaku. Coba dicabut paku itu. Bisa dicabut memang pakunya, tapi meninggalkan bekas, lubang-lubang yang sulit akan ditutup kembali. Ibarat kertas yang apabila kertas itu sudah diremuk, ia bisa dikembalikan, dibuka lagi kertas itu, tapi sudah meninggalkan bekas, remukan. Begitu juga saya. Bahasa filsafat. Sadar tidak sadar, ini orang sementara mengungkapkan ungkapan-ungkapan filsafat yang itu sangat berbahaya, yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan tuntunan sebenarnya dengan tuntunan yang sangat jelas, bagaimana mudahnya seorang muslim memaafkan kesalahan saudaranya, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu sebelumnya. Dia maafkan, selesai. Dan Allah memberikan janji-janji yang Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya bagi mereka-mereka yang bisa memaafkan. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali. Ada hadis tadi. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatus syayatin. Jika telah datang bulan Ramadan, maka akan dibuka semua pintu-pintu surga, akan ditutup semua pintu-pintu neraka dan dibelenggu para syaitan. Dan ini sekali lagi tidak akan kita dapati di bulan-bulan yang lainnya. Maka jangan sia-siakan ayuhal ikhwah. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah masih menghidupkan kita, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan sia-siakan bulan tersebut. Makanya, ini semua kita merasakan. Kok rindu sekali ya dengan bulan Ramadan itu ya. Bahkan masih 2-3 bulan yang lalu, sudah mulai ramai di medsos. Sebentar lagi Ramadan, tanggal sekian Ramadan, bulan sekian Ramadan. Itu baru masih 2-3 bulan yang lalu sudah ramai membicarakan, memperbincangkan tentang Ramadan, tentang indahnya Ramadan, betapa bulan tersebut adalah bulan yang sangat dirindukan.
Bisa jadi ini adalah pengaruh dari keutamaan bulan tersebut yang Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Qur'an pada bulan tersebut, dan pada bulan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka serta membelenggu para syaitan. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, dan penjelasan ini bisa kita dapatkan di dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin tentang makna hadis ini. Kata beliau Asy-Syaikh Al-Utsaimin, hadhihi thalathatu asya'in takunu fi Ramadan. Ini 3 keutamaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Pertama, tuftahu abwabul jannah. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Targhiban lil 'amilina laha bi kasratit ta'at min salatin wa shadaqatin wa dzikrin wa qira'atin lil Qur'an wa ghairi dzalik. Keutamaan ini untuk memberikan motivasi, untuk memberikan hasungan dan dorongan kepada kaum muslimin untuk bersemangat di dalam menunaikan amalan-amalan ketaatan, di dalam memperbanyak kuantitas dan kualitas ketaatan dia kepada Allah berupa sholat, berupa sedekah, berupa zikir, berupa bacaan Al-Quran dan amalan-amalan ketaatan yang lainnya di bulan tersebut. Naam, di bulan-bulan yang lain, naam, kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah, terlebih lagi di bulan Ramadan. Wa tughlaq abwabun niran, dan ditutupnya pintu-pintu neraka serta dibelenggunya para syaitan, wa dzalika liqillatil ma'asi fihi minal mu'minin. Dan ini asarnya, pengaruhnya kita dapatkan dari kaum mukminin. Akan berbeda sikap mereka di bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya dari sisi minimnya maksiat di bulan tersebut. Beliau sebutkan di sini sifat mukmin, tidak sekedar muslim. Kata beliau, liqillatil ma'asi fihi minal mu'minin, karena akan didapatkan minimnya maksiat dari kaum mukminin. Loh, apa bedanya mukmin dengan muslim? Apa bedanya muslim dengan mukmin? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Fatawa Al-Hamawiyah, kalau disebutkan muslim secara mutlak, itu masuk di dalamnya mukmin. Demikian pula sebaliknya, kalau disebutkan mukmin secara mutlak, tidak disebutkan muslim, maka disebutkan mukmin, muslim juga masuk. Namun ketika disebutkan muslim dan mukmin, masing-masingnya memiliki perbedaan. Namun kesimpulannya, setiap mukmin sudah pasti muslim, setiap mukmin sudah pasti muslim, dan belum tentu setiap muslim itu mukmin. Dan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwa di bulan Ramadan secara khusus kaum mukminin didapati perbedaan dari mereka, dari sikap-sikap mereka terkait dengan maksiat yang sangat minimnya di bulan tersebut, karena pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah dan dibelenggu para syaitan. Ada sebahagian kaum muslimin yang saya sebenarnya cukup heran juga. Kok bisa muncul nada-nada pertanyaan yang seolah kurang percaya atau mengingkari gitu.
Dari orang-orang yang justru mereka itu punya titel profesor doktor. Nah, saya sebenarnya agak heran memang terkait dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang seperti ini. Ketika mereka membaca hadis wasufidatis syayatin dan dibelenggu para syaitan. Dan ini akibat tidak mau kembali kepada para ulama. Kalau dibelenggu syaitan, itu dibelenggunya pakai apa? Kalau memang iya dia dibelenggu, lantas kenapa masih ada maksiat? Kan maksiat itu kan akibat godaan syaitan ya. Kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Kalau memang syaitan itu sudah dibelenggu, maka benar-benar kita butuh kepada para ulama. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, hadis ini sangat erat kaitannya dengan riwayat hadis yang lainnya yang menjelaskan syaitan yang dibelenggu tersebut adalah al-murdatu minhum. Syaitan yang dimaksud, yang dibelenggu di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, semenjak datangnya malam pertama Ramadan sampai berakhirnya bulan Ramadan, itu mereka dibelenggu, yaitu syaitan dari kalangan al-murdah. Artinya tidak semua syaitan yang dibelenggu. Yang dibelenggu tersebut adalah al-murdah, dan dibelenggu di sini secara hakikatnya benar-benar Allah Subhanahu wa taala membelenggu mereka. Dengan apa? Wallahu a'lam. Bagaimana caranya membelenggu Allah? Kita tidak diberitahu. Bagaimana caranya Allah membelenggu? Kita tidak diberitahu. Dan jangan mempermainkan logika dan perasaan untuk membayangkan, menggambarkan syaitan seperti ini, tangannya seperti ini, kemudian belenggunya seperti ini. Jangan. Karena kita tidak diberitahu. Kita imani apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebutkan. Namun apa yang dimaksud dengan al-murdah? Syaitan al-murdah. Sebelum kita sebutkan penjelasan Syekh Al-Utsaimin, kita bacakan dulu hadis yang menyebutkan syaitan al-murdah. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Al-Imam Al-Baihaqi. Yang dengan syawahid hadis-hadis yang lainnya disebutkan oleh para ulama, dia disahihkan dengan syawahid riwayat-riwayat yang lainnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tusfadu fihi burdatus syayatin, fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusun ilaihi fi ghairihi." Di bulan Ramadan dibelenggu syaitan yang murdah, sehingga mereka tidak memiliki keleluasaan untuk menggoda manusia sebagaimana leluasanya mereka menggoda mereka di bulan-bulan yang lainnya. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, al-murdah yakni alladzina hum asaddus syayatin adawatan wa udwanan ala bani Adam, yaitu syaitan yang paling keras permusuhannya kepada manusia, yang paling bejatnya, yang paling rusaknya, yang paling keras permusuhannya kepada manusia. Sehingga dipahami dari penjelasan ini, berarti syaitan yang krocol-krocolnya, yang kecil-kecilnya itu tidak dibelenggu, dan menunjukkan kalau ternyata masih didapati maksiat di bulan Ramadan dari seorang muslim, dari seorang mukmin, berarti betul-betul sangat
tipis betul imannya, sangat lemah betul imannya. Kalau saja syaitan yang kroco masih mampu untuk menggoda dirinya, lantas bagaimana kalau syaitan al-murda yang menggoda dirinya? Menunjukkan betapa lemahnya iman seorang muslim tersebut kalau di bulan Ramadan masih melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa murdatul jin wa ghulliqat abwabun nar, falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah." Keutamaan berikutnya dari bulan Ramadan. Di awal malam Ramadan Allah membelenggu para syaitan, yaitu yang murdah di antara mereka, yang Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka dan tidak satupun yang dibuka. Membuka pintu-pintu surga dan tidak satupun yang ditutup. Wa nada munadi, dan berserulah di bulan tersebut, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang mengharapkan kebaikan, sambutlah keutamaan Ramadan ini. Wa ya baghiyas syarr aqsir, wahai orang yang masih suka dengan maksiat, batasilah, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya pada setiap malam di bulan Ramadan, membebaskan mereka dari neraka. Rasulullah SAW sebutkan ini pada setiap malam di bulan Ramadan. Ada saja di antara hamba-hamba Allah yang Allah telah bebaskan dari neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk salah satu daripadanya. Ini keutamaan Ramadan yang kita tidak akan dapatkan di malam-malam yang lainnya. Pada setiap malam di bulan Ramadan ada kuota terbuka, tinggal kita mau atau tidak mendapatkan kuota tersebut. Allah membuka kuota dan tidak membatasi berapa banyak. Siapa saja pada setiap malam di bulan Ramadan, ada saja di antara hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari neraka. Dan ini setiap malam kuota tersebut dibuka oleh Allah. Semoga kita termasuk salah satu di antaranya. Nah, dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa keutamaan bulan Ramadan yang lainnya. Namun 2 atau 3 ini cukup insyaallah, sehingga kita masuk pada pasal berikutnya, yaitu pasal tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Kalau tadi keutamaan bulan Ramadan, sekarang keutamaan puasa di bulan tersebut. Nah, banyak hadis yang menerangkan tentangnya. Namun beberapa di antaranya kita akan sebutkan. Pertama, an-nasuma fi Ramadan sababun limaghfiratid dzunub wa takfiris sayyi'at. Amalan puasa di bulan Ramadan
dapat menghapus dosa-dosa dan maksiat. Ayuhal ikhwah, betapa dosa, sengaja atau tidak sengaja, apalagi pada kurun 4 tahun belakangan ini, betapa dosa luar biasa, secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di media sosial apalagi hujatan, hinaan, luar biasa dosanya. Momentum Ramadan, mari benar-benar kita manfaatkan. Semoga dosa-dosa kita itu dihapus oleh Allah, siapapun kita. Mari manfaatkan momentum Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang Allah ampuni dosa-dosanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh pengharapan, maka pasti akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Dipastikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa-dosanya yang telah lalu dihapus oleh Allah. Namun dengan catatan, sebagaimana yang ada di dalam hadis ini, puasa tersebut dia tunaikan dengan penuh iman. Apa itu penuh iman? Kata Syekh Al-Utsaimin, ai imanan billah wa ridwan bi fardiyatis shaum alaihi, yakni dengan penuh iman kepada Allah yang dia ridho, yang dia senang dengan syariat, dengan kewajiban puasa tersebut atas dirinya. Dia senang dengan kewajiban puasa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasnya. Wahtisaban dan ihtisaban, penuh pengharapan, ai li thawabihi wa ajrihi, yakni dengan penuh pengharapan akan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu. Dan hadis ini sebagai bantahan kepada kaum sufi. Ikhlas, sebelum anak lanjut, beberapa waktu yang lalu ada yang mengeluarkan statement. Apa itu? Ustaz Abu Fuad itu sedang sementara mengkaji fikih, tapi kok bicara-bicara manhaj juga. Tidak berhenti itu manhaj. Seolah-olah dia orang yang paling kuat manhaj saja. Ada ungkapan seperti itu. Ketika saya menyebutkan tadi, hadis ini ada bantahan terhadap kaum sufi. Oh, bukankah Ustaz sementara membahas fikih Ramadan kok bicara bantahan sufi? Maka ana jawab dengan satu athar. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, pernah ditanya dengan pertanyaan fikih. Tapi Aisyah menjawabnya dengan menjawab manhaj. Datang seorang wanita kepada Aisyah, "Ya ummal mu'minin, ma balul haid taqdi as-saum wa la taqdi as-salat?"
Wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, ada apa dengan wanita yang haid? Kok mereka diperintahkan untuk mengqadha puasanya, terus kenapa tidak diperintahkan untuk mengqadha salatnya? Kan wanita kalau haid tidak boleh puasa ya. Tapi kalau selesai puasa Ramadan, dia harus mengqadha puasanya. Tapi salat tidak. Atau jangan-jangan ada yang mengqadha salatnya, misalnya 6 hari seorang wanita haid kan tidak salat. Selesai haid dia qadha itu salat yang 6 hari itu 5 kali 6 berapa? Berapa salat? 30 salat. Jangan-jangan ada. Nah, wanita itu mengatakan, ya Ummul Mukminin, ma balul haid taqdi as-shaum wa la taqdi as-shalat. Ini pertanyaan fikih atau manhaj ayyuhal ikhwah? Pertanyaannya fikih. Tapi apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha? Hal anti haruriyah? Pertama, hal anti haruriyah? Apakah kamu ini wanita haruriyah? Apa makna haruriyah? Yani apakah kamu ini wanita khawarij? Manhaj, akidah. Tidak main-main salaf kita. Setingkat Aisyah. Itu tidak main-main tentang akidah, tentang manhaj. Jangan main-main ayuhal ikhwah, ayuhas salafiyun tentang manhaj. Dan para ulama kita menyimpulkan bahwa manhaj itu jangan dikira tidak didapatkan di dalam pembahasan fikih. Fikih membutuhkan manhaj. Dan ini salaf kita demikian. Maka saya katakan, dan ini bukan saya murni, ini nukilan dari para ulama di dalam hadis ini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada bantahan terhadap kaum sufi. Dari mana? Dari sisi mana bantahan kepada kaum sufi? Yaitu dari sisi ketika mereka mengatakan, bayangkan manhaj mereka yang rusak, mereka ungkapkan dengan bait kalimat yang indah, yang orang yang mendengarnya itu terpukau. Sampai-sampai, atau anda tidak usah sebutkan, sampai-sampai deh, cukup dengan sisi mana kaum sufi terbantahkan dengan hadis ini. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Nah, yaitu dari sisi ketika mereka mengatakan, ya Allah, kalau memang saya melakukan amalan ini karena mengharapkan surgamu, masukkan aku ke dalam nerakamu ya Allah. Saya rela. Sehingga mereka menyimpulkan orang ikhlas adalah orang yang ketika beramal tidak mengharapkan surga. Kalau kamu masih mengharapkan surga, berarti kamu belum ikhlas. Hadis ini bantahan. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Rasulullah SAW memerintahkan kita ketika melakukan amalan ketaatan untuk berharap surga. Dan itulah hakikat ikhlas yang sesungguhnya. Jangan gambarkan ikhlas itu ketika kalau melakukan amalan tidak mengharapkan apapun dari Allah. Dia mau menyamakan Allah itu dengan manusia. Kamu kalau memberi itu jangan punya pamrih ya, untuk dibalas, yaitu kamu antara sesama kamu, antara manusia. Tapi bukan demikian syariatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kita bacakan juga sebelumnya, justru Allah yang memerintahkan kita untuk mengharapkan surga dalam amalan ketaatan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegera kalian untuk meraih ampunan Allah dan surganya seluas langit dan bumi. Ini perintah dari Allah. Allah yang memerintahkan kita ikhlas, dan Allah pun yang memerintahkan kita
dalam aplikasi ikhlas itu adalah ketika seseorang melakukan amalan, benar-benar yang dia harapkan hanyalah surga Allah, tidak ada yang lain. Itu maksudnya. Nah, jadi tidak ada salahnya kalau ngaji fikih menyebutkan faedah manhajiyah. Karena memang demikian salaf kita. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan menghapus dosa-dosa di antaranya. Idza jatunibatil kaba'ir, ketika dosa-dosa besar ditinggalkan. Keutamaan yang besar ayuhal ikhwah. Nah, pertama Rasulullah SAW menyebutkan sholat yang 5 waktu. Insya Allah tadi subuh kita semua menunaikan sholat. Tadi subuh semua kita menunaikan sholat. Nah, dan kita sekarang dalam menunggu waktu sholat zuhur. Pasti terjadi dosa, pasti. Kullu bani Adam khata', katanya. Semua anak cucu Adam banyak berbuat dosa. Pasti ada dosa. Kalau tiba nanti sholat zuhur, seseorang menunaikan sholat zuhur, ikhlas dan mutaba'ah, dosa yang terjadi antara subuh dan zuhur dihapus oleh Allah. Putih, selesai. Datang waktu sholat asar, seseorang menunaikan sholat asar dengan penuh ikhlas dan mutaba'ah, dosa yang terjadi antara zuhur dengan asar hapus, diputihkan oleh Allah. Datang sholat maghrib, ada dosa antara asar dengan maghrib dari seorang hamba, dia menunaikan sholat maghrib dengan ikhlas dan mutaba'ah, dihapus oleh Allah. Selesai sholat, habis dosanya. Datang waktu sholat isya, terjadi dosa antara maghrib dengan isya, dia menunaikan sholat isya dengan penuh ikhlas dan mutaba'ah, dihapus dosanya antara maghrib dan isya. Isya ke subuh lumayan panjang, pasti ada dosa, pasti manusia terjatuh pada dosa, sengaja tidak sengaja. Jangankan yang tidak sengaja, yang sengaja sekalipun dia lakukan dosa antara isya dan subuh, namun ketika masuk waktu subuh dia tunaikan sholat subuh dengan ikhlas dan mutaba'ah, dihapus dosa. Demikian pula antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya. Insya Allah kita Ramadan tahun kemarin berpuasa. Semoga telah dicatat oleh Allah. Puasa di tahun kemarin itu adalah puasa yang ikhlas dan mutaba'ah. Sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Kita memohon semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan tersebut. Dan kita memohon taufik, semoga Allah memudahkan bagi kita ikhlas dan mutaba'ah di dalam puasa yang kita tunaikan pada bulan Ramadan nanti, yang harapannya dosa Ramadan yang lalu dengan datangnya Ramadan yang akan datang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih beberapa hadis yang lainnya, namun kita akan sebutkan satu terakhir. Ini bukan yang terakhir dari keutamaan puasa, namun mengingat waktu karena untuk sesi pertama fikih ini sampai jam 11 ya. Nah, kalau ini saya di pamflet jam 9 sampai jam 11. Tidak apa-apa kita. Kalau memang iya, kita lihat kondisinya ya. Baik. Berikutnya hadis
hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis yang muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kullu amali bini Adam yudha'af. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Semua amalan manusia itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amalan apa saja yang ditunaikan oleh seorang hamba, itu Allah akan berikan ganjaran pahala berlipat-lipat ganda. Nah, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Satu amalan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah akan lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Bayangkan, satu amalan namun diganjari oleh Allah 700 kali lipat ganjaran pahalanya. Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, maka aku yang akan menentukan pahalanya. Yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yang dia meninggalkan lapar dan dahaganya itu karena yang seseorang rela berlapar-lapar dan dahaga itu karena aku, kata Allah. Nah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pahala yang tak terhingga bagi orang yang berpuasa, dengan catatan puasa tersebut benar-benar ikhlas hanya karena Allah. Dan para ulama kita menyebutkan, hampir kita tidak dapatkan ada amalan yang dapat menandingi puasa dari sisi keikhlasan. Kenapa? Puasa sirrun bainal abdi wa rabbih, adalah amalan rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Boleh saja seseorang menampakkan di hadapan manusia bibir yang kering, nah, gerakan yang lemas. Oh, ini orang puasa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu. Nah, namun orang yang benar-benar ikhlas, betapapun dia berada di tempat yang sepi, tidak ada yang melihat dia. Jangankan sahabatnya, jangankan tetangganya, bahkan istrinya sekalipun mungkin tidak tahu. Istrinya lagi pergi ke pasar misalnya, dia di dapur kasak-kusuk di siang hari bulan Ramadan. Tidak ada yang melihat, namun dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensyariatkan puasa itu tahu apa yang dia lakukan. Sehingga dia meninggalkan itu. Dia tidak makan. Dia rela berdahaga-dahaga. Dia rela berlapar-lapar. Benar-benar hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa yang dia tunaikan. Maka Allah janjikan baginya pahala yang berlipat-lipat yang tidak terbatas. Dan di sana ada penjelasan yang sangat indah dari Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah, beliau mengatakan, wa tadharu
faidatu hadzal ikhtisas yaumil qiyamah. Dan ini akan jelas ganjaran bagi orang yang berpuasa di hari kiamat nanti. Kata beliau, idza kana yaumul qiyamah yuhasabullahu 'abdahu wa yu'addi ma 'alaihi minal madalim min sa'iri 'amali hatta idza lam yabqa illa as-shaum yatahammalallahu 'anhu ma baqiya minal madalim wa yudkhiluhul jannata bis-shaum. Di hari kiamat nanti Allah akan menegakkan hisab dengan seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan seadil-adilnya, dan di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan membayar kezaliman seorang hamba dengan amalan ketaatannya. Allah Subhanahu wa taala akan membayar kezaliman seorang hamba kepada yang lainnya dengan amalan ketaatannya. Sehingga ketika habis semua amalan ketaatannya, yang tersisa tinggal pahala amalan puasa, yatahammalullahu anha anhu ma baqiya minal madani. Maka Allah yang akan menanggung kezaliman yang lainnya, Allah yang akan menanggung. Tidak lagi dengan amalan puasa tersebut, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan sang hamba tersebut ke dalam surga. Di dalam redaksi yang lain dari penjelasan para ulama, karena puasa itu ganjaran pahalanya tidak terbatas, maka tidak akan habis amalan puasa tersebut kalaupun harus dipakai untuk membayar kezaliman demi kezaliman. Banyak kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba, apakah kezaliman terkait dengan lisannya atau perbuatan anggota tubuhnya, baik terhadap dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Maka puasa, amalan puasa, boleh jadi amalan yang lainnya, amalan sholat, amalan zakat, amalan sedekah, amalan infak, mungkin bisa jadi akan habis untuk membayar kezaliman. Namun terkait dengan pahala puasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Karena puasa itu untukku, maka aku yang akan menentukan berapa banyak pahalanya. Tidak terhingga betapapun kezaliman yang dipakai yang dibayar dengan amalan ketaatan puasa, ganjaran pahalanya tidak akan pernah habis. Maka mari manfaatkan momentum puasa. Dengan catatan, kata para ulama berdasarkan hadis ini, orang yang menunaikannya benar-benar ikhlas dalam menunaikan puasa tersebut karena Allah mengatakan yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia rela berdahaga dan berlapar karena aku. Ikhlas dia menunaikan puasa karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin akan ada yang bertanya, Ustaz, di sana ada hadis lain yang merinci amalan ketaatan tersebut. Amalan sholat, amalan puasa termasuk. Kata para ulama, nah itu kalau amalan puasanya adalah amalan puasa pertama tidak ikhlas, atau ikhlas tapi menyelisihi bimbingan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasanya tidak sebagaimana puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para ulama kita menegaskan bahwa fadailus shaum la tudrak hatta yaquma as-shaimu bi adabihi bitqan li sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan puasa yang diantaranya telah kita sebutkan tadi,
tidak akan mungkin diraih oleh seorang yang berpuasa kecuali jika dia tunaikan puasa tersebut dengan penuh adab yang mencocoki contoh dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang berpuasa yang ternyata puasanya tidak sesuai dengan contoh bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun mungkin dia ikhlas, namun ternyata dia tidak mencocoki puasanya dengan puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keutamaan tadi dikhawatirkan dia tidak dapatkan. Dosanya tidak diampuni oleh Allah. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa yang ternyata yang dia dapatkan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Pengampunan dosa dia tidak dapat. Keutamaan yang nanti di akhirat, ganjaran puasa yang tidak terbatas, dia tidak dapat. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari yang demikian itu. Nah, maka dari itu pada kesempatan majelis kajian ini, ayyuhal ikhwah, kita akan lebih menitik beratkan pembahasan kita tentang adab-adab puasa. Dari syarat-syaratnya, dari wajib-wajibnya, dari sunnah-sunnahnya. Bagaimana puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, maka ini insya Allah akan secara spesifik dan terperinci kita akan membahasnya. Pertama, di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sebelum kita baca lagi, ini adab pertama yang harus kita miliki, yang harus kita perhatikan. Yang ternyata tidak sedikit kaum muslimin yang tidak memperhatikan adab ini. Nah, itu karena logika juga. Tidak mau kembali kepada para ulama. Karena perasaan, terbawa perasaan. Nah. Hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yawmin aw yawmayn illa ayyakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dzalika al-yawm." Jangan ada salah seorang di antara kalian yang mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kita ulangi. Jangan ada salah seorang di antara kalian yang mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu sawmahu. Kecuali seseorang yang memang terbiasa berpuasa, falyasum dzalikal yaum, maka tidak mengapa dia berpuasa di hari itu walaupun bertepatan dengan sehari atau 2 hari menjelang Ramadan. Sebelum kita nukilkan penjelasan para ulama, kita bacakan lagi hadis yang berikutnya yang berkaitan erat dengan hadis ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi, yang dinyatakan hasan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Ammar ibn Yasir. Kunya beliau adalah Abul Yaqdar.
Berkata Ammar bin Yasir, "Man shamal yawmal ladzi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua hadis yang mengajarkan kepada kita adab menyambut bulan Ramadan. Nah, tadi kita katakan ternyata ada sebagian kaum muslimin karena logika dan perasaannya menyelisihi bimbingan ini. Mereka menyelisihi bimbingan ini. Kenapa? Mereka katakan Ramadan ini kan ibarat tamu ya. Tamu yang mulia. Maka sebagaimana juga tamu di dunia, ketika kita akan didatangi tamu yang mulia. Apalagi tamu tersebut misalnya di Wawandula ini akan datang bupati. Ya, Luwu Timur. Mau datang di desa Wawandula. Misalnya mau berkunjung ke desa Wawandula. Ini tamu mulia. Maka tidak cukup kalau kita sambut di rumah masing-masing. Kita harus sambut beliau masih di pintu gerbang desa Wawandula. Jangan tunggu di halte utama sini. Kebangetan kan tidak punya hormat kepada bupati. Kita tunggu beliau di pintu gerbang masuk desa Wawandula. Begitu juga Ramadan. Karena Ramadan ini tamu yang mulia, maka jangan menyambutnya nanti pas sudah di malam Ramadannya. Sehari dua hari kita puasa. Ini menyambut bulan Ramadan. Ini logika manusia. Dan ada yang seperti itu, ayo. Ini bukan omong kosong, ada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jauh-jauh hari telah mengingatkan. Jangan ada salah seorang di antara kalian, wahai umatku, yang mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Jangan. Ini Rasulullah SAW terangkan untuk memperingatkan umat ini yang ternyata realita di masyarakat kita ada yang seperti ini. Sehari 2 hari dia sudah puasa. Nah, saking semangatnya sehingga ketika pertengahan puasa dia batal. Sebaliknya, yang justru harus dia pertahankan, justru malah dia batal. Karena menyambut tamu di dunia. Misalnya dia datang, video sapa, dia kan tidak puasa. Karena untuk memuliakan dia, saya juga harus menemani dia makan di siang hari. Saya batal juga puasa. Logika ini memang bahaya kalau tidak di atas bimbingan. Nah, bahaya kalau tidak di atas bimbingan. Yang para ulama kita menjelaskan. Nah, bahwa larangan di sini berpuasa sehari atau 2 hari menjelang Ramadan adalah larangan yang bermakna at-tahrim, haram hukumnya. Seseorang bukan sekedar tidak mendapatkan pahala dengan puasa sehari atau 2 hari menjelang Ramadan, justru dia berdosa. Nah, justru dia berdosa. Bukan sekedar pahalanya tidak sah, bahkan ditambah lagi dengan dosa. Makanya Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man shoma al-yawmal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka sungguh dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya orang yang durhaka berarti dia berdosa. Nah, berarti dia berdosa.
Poin ini ayuhal ikhwah berkaitan dengan poin nah, yang kalau kita tidak katakan banyak, bahkan banyak sekali. Ucapan Ammar bin Yasir, man shoma al-yawma alladhi yushaqqu fihi, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, yaitu hari ke-29. Hari ke-29 yang ketika malamnya tidak dilihat hilal. Afwan, hari ke-30 bukan hari ke-29. Hari ke-30 yang ketika malamnya tidak terlihat hilal. Ketika malam sebelumnya tidak terlihat hilal, malam ke-30 Sya'ban, itu kan di antara adab yang disyariatkan untuk kaum muslimin adalah memantau hilal malam ke-30 Sya'ban. Kalau kelihatan hilal, maka besoknya tanggal 1, bukan tanggal 30 Sya'ban. Kalau tidak kelihatan hilal, maka besok 30 Sya'ban, bukan 1 Ramadan. Yang dimaksud dengan hari yang meragukan adalah hari ke-30 Sya'ban, ketika Ramadan, ketika hilal tidak terlihat. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, hari ke-30 itulah hari yang meragukan ketika di malam sebelumnya tidak terlihat hilal. Yang Ammar bin Yasir mengatakan, barang siapa yang berpuasa di hari itu, di hari yang meragukan, maka dia telah durhaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita tanya kepada antum, ada tidak dari kaum muslimin yang pada hari ke-30 Sya'ban yang masih banyak belum berpuasa karena belum terlihat hilal, namun ternyata ada banyak kaum muslimin yang sudah berpuasa di hari? Ada tidak? Ada. Banyak. Kita tidak usah menyebutkan kelompok karena sudah rahasia umum. Tanpa disebutkan sudah diketahui. Yang kita tanyakan, tidakkah mereka tahu hadis ini? Mereka tidak pahamkah hadis ini? Tidak pahamkah atau belum tahukah mereka hadis ini? Kalau dikatakan belum, rasa-rasanya kecil. Karena di antara mereka ada orang yang belajar hadis. Kecil kemungkinan kalau mereka tidak tahu. Lantas kenapa masih saja durhaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang para ulama mengatakan bukan sekedar puasanya tidak sah, bahkan berdosa. Bahkan berdosa. Belum lagi ditambah dengan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang puasa itu dengan ru'yatul hilal, bukan dengan hisab. Yang puasa itu dengan ru'yatul hilal, bukan dengan hisab. Terlepas ru'ya atau hilal, ru'ya ataupun hisab, terlepas dari itu semua, mestinya dengan riwayat hadis yang telah kita bacakan sebelumnya itu menyadarkan kita kaum muslimin, siapapun dia, apapun kelompoknya, mestinya telah menyadarkan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan
La yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yaumin aw yaumain. Jangan ada di antara kalian wahai kaum muslimin yang mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumuhu saumahu, kecuali kalau seseorang memang terbiasa dengan berpuasa, maka tidak mengapa dia berpuasa. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yakni seseorang yang terbiasa dengan puasa sunnah seperti misalnya Senin Kamis. Ternyata puasa hari Senin bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Tidak mengapa dia berpuasa, karena dia sudah terbiasa dengan puasa tersebut. Puasa Senin Kamis, yang ternyata Senin Kamisnya bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tidak mengapa dia berpuasa. Namun ketika tidak ada alasan bagi seseorang, tidak ada kebiasaan seseorang puasa sunnah, yang kemudian ternyata sengaja dia berpuasa sehari atau 2 hari menjelang Ramadan hanya dalam rangka untuk berhati-hati atau dalam rangka untuk menyambut Ramadan, maka bukan sekedar puasanya batal, bukan sekedar puasanya tidak sah, plus dia berdosa. Kata Ammar bin Yasir, man shamal yaumal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, maka sungguh dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim atau Abul Qasim adalah kunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah jam 11 ayuhal ikhwah. Sesi pertama ini sudah selesai. Namun tadi saya diberi toleransi kelonggaran waktu. Bisa lebih sedikit Ustaz. Maka kelebihan sedikit ini saya akan manfaatkan untuk membacakan salah satu fatwa dari fatwa al-ulama. Ada beberapa fatwa. Namun tambahan waktu ini saya akan bacakan satu dulu. Nanti pada sesi yang kedua pada zuhur ya, kita akan lanjut dengan fatwa berikutnya. Nah, yaitu fatwa dari Samahatul Wali Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, Samahatul Walid Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, was-sawmu yakunu bir-ru'yah aw bi-ikmalil adad la bil hisab. Fa innahu la yu'tamadu alaihi 'inda jami'i ahli ilmi. Puasa itu hanya dengan 2 metode. Maksudnya menentukan masuknya bulan puasa, bulan Ramadan hanya dengan 2 metode. Yakunu birru'yah, ini yang pertama. Metode yang pertama adalah dengan ru'yah, memantau langsung. Dan alhamdulillah wa syukrulillah, di negeri kita ini pemerintah kita secara khusus menerapkan metode yang syar'i ini. Ini yang kita syukuri kepada pemerintah kita. Bersyukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan, wallahu yubarik fihim. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala kepada pemerintah kita, memberikan keberkahan kepada pemerintah kita yang berusaha menerapkan ru'yatul hilal di negeri Indonesia. Karena ini metode yang syar'i, yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjaga
kuasanya kaum muslimin benar-benar syar'i, agar supaya kaum muslimin tujuannya tidak terjatuh pada kedurhakaan. Walaupun pada kenyataannya ada orang yang masih membangkang, durhaka. Bukan cuma sekedar kepada pemerintah, bahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau saja untuk urusan-urusan, yang besar lainnya, mereka juga memberontak kepada penguasa. Apalagi dalam perkara-perkara yang mereka menganggapnya itu perkara-perkara yang remeh. Ini termasuk perkara besar, ibadah yang besar, ibadah yang mulia, yang ternyata tidak sedikit dari kaum muslimin yang melanggar. Namun satu hal yang patut kita syukuri, alhamdulillah pemerintah negeri kita menerapkan metode yang satu ini dalam menentukan masuknya 1 Ramadan. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dalam menentukan masuknya 1 Ramadan itu hanya dengan 2 metode. Pertama dengan ru'yatul hilal, yang kedua ikmalul adad, dengan menggenapkan jumlah bilangan hari. Artinya ketika metode yang pertama, ru'yatul hilal tidak berhasil dalam artian tidak terpantau, tidak terlihat hilal, maka metode yang kedua adalah menggenapkan jumlah hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya pada sesi kedua nanti insyaallah. La bil hisab, bukan dengan hisab. Artinya metode hisab tidak disyariatkan sedikit pun dalam menentukan masuknya tanggal 1 Ramadan. Yang Syekh Abdul Aziz bin Baz menegaskan, fa innahu la yu'tamadu alaihi 'inda jami'i ahli ilmi. Yang metode hisab tersebut tidak digunakan oleh mayoritas ulama, oleh semua ulama. Semua ulama sepakat menolak metode hisab dalam menentukan masuknya 1 Ramadan sudah semenjak zaman dahulu. Sudah semenjak zaman sahabat. Ada di antara sahabat yang tahu, mengerti, paham ilmu hisab, namun tidak dijadikan rujukan untuk menentukan masuknya 1 Ramadan. Wa innamal umdatu ala ru'yah. Yang menjadi rujukan utama dalam menentukan masuknya 1 Ramadan adalah ru'yah. Ru'yatul hilal. Au ikmalil iddah. Atau kalau tidak berhasil ru'yah, dengan menggenapkan hari. Ini fatwa dari Samahatul Walid Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ada fatwa-fatwa yang lainnya, insyaallah akan kita bacakan setelah sholat zuhur nanti untuk sesi yang kedua. Untuk sesi yang pertama kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.